Oke, anak-anak, tadi kan Ibu udah ngejelasin ya tentang dari ada sejarahnya, ada pengertian dari persoalan, pengertian dari algoritma, sejarah algoritma, dan banyak lagi tadi ya. Nah, Ibu mau lihat nih sekalian untuk evaluasi ya, apa kalian merhatiin atau enggak, atau ada yang kalian masih belum ngerti atau enggak. Kita coba ya dari menjawab pertanyaan ini. Ini pertama pertanyaan gampang per individu dulu ya. Jadi kan ini ada 6. Jadi kita bagi aja yang dua atas. Jadi satu orang jawab terus 2 ya. Siapa duluan ya? Siapa mau duluan jawab coding sama programmer? Alifa, Bu. Oke, Alifa. Coding itu apa? Coding itu kegiatan menulis kode pemrograman. Yang ini ya, kegiatan menulis Ya. Kita lihat benar apa enggak. Yang programmer apa, Alifa? Maaf, tadi sinyal Ibu jelek. Ya, sinyal Ibu. Iya, betul. Yang programmer itu orang yang menulis program komputer, Bu. Programmer. Orang yang menulis. Ya, Bu, yang itu betul, Bu. Oke, benar banget. Coding itu tadi yang udah dijelasin adalah kegiatan menulis kode pemrograman. Dan programmer ada orang yang menulis program komputer. Oke, kita lanjut dulu ya. Siapa nih yang mau algoritma sama pemrograman? Saya, Bu. Ya, Rahma. Gimana nih algoritma? Kalau algoritma yang Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, Bu. Kita lihat. Ya, benar. Algoritma adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Yang selanjutnya pemrograman? Yang mendesain dan menulis program, Bu. Mendesain dan menulis program. Wah, benar. Wah. Nanti kita jelasin lagi. Coba selanjutnya ada bahasa pemrograman dan algoritma. Terakhir. Kafi ada? Ada, Bu. Ada. Coba Kafi yang 2 terakhir apa-apa aja? Kalau yang bahasa pemrograman itu yang programming language. Kalau yang terakhir sisanya, Bu. Yang langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan. Benar nggak ya? Kita lihat. Wah, benar. Oke, benar nih. Alifa, Tasya, dan Kafi udah merhatiin dengan baik, udah ingat gitu ya, coding itu apa, programmer apa, asal-usul algoritma apa, pemrograman itu apa, dan bahasa pemrograman itu apa, terakhir ada algoritma itu apa yang kita pelajari sekarang itu. Sebenarnya ini sih nggak harus diingat dihafal gitu, nggak, karena pada dasarnya pasti kalian bakal ingat gitu, apa itu coding, apa itu programmer, apa itu algoritma, apa itu pemrograman, bahasa pemrograman, algoritma. Nah, selanjutnya kita bakal ke kelompok nih. Ini ada 3 pertanyaan. Ibu akan bagi kelompoknya itu. Yang kelompok pertama ini ketuai oleh. Ini kan pertanyaannya ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau ambil nomor 1? Itu bakal jadi ketua kelompok 1. Yuk, siapa? Saya boleh, Bu. Nah, Alifa berarti ketua kelompok 1 ya. Ini sama dengan Yulia ya, kelompok 1 berarti. Selanjutnya yang kelompok 2, siapa nih yang mau ngambil kelompok 2 soal? Alifa, Bu. Tadi Tasya ya? Iya, Bu. Oh. Suara mirip. Nggak tahu. Maaf ya, Ibu. Oke, berarti yang pertama tadi Tasya sama Yulia, kedua itu ada Alifa sama Neva, terakhir berarti Kafi sama Nisa ya. Ibu kasih nih waktu untuk kalian diskusi. Bentar dah. Jadi kan di algoritma ini yang untuk awal nih kalian cukup untuk gimana caranya kalian pecahin dan menjelaskan langkah-langkah dari kehidupan sehari-hari dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal langkah-langkah dalam pemrograman yang bakal kita bahas dan kita pecahkan. Jadi Ibu kasih waktu untuk kalian diskusi selama 10 menit. Silakan diskusi.
Oke, udah selesai nih diskusinya kan? Gimana nih kelompok 1? Gimana cara kalian memecahkan soal nomor 1? Silahkan ketuanya dijelaskan. Iya, izin menjawab ya, Bu. Ya. Algoritma petani dan bawaannya menyeberang petani membawa kambing dari A ke B. Terus petani menyeberang kembali dari B ke A. Lalu petani menyeberang serigala dari A ke B. Petani menyeberang kambing dari B ke A. Lalu petani menyeberang sayur dari A ke B. Lalu petani menyeberang kembali dari B ke A. Gitu, Bu. Oh, jadi pertama itu petani bawa kambing dan ninggalin kambing, baru balik lagi ke B bawanya serigala, bawa lagi serigalanya gitu, tapi bawa lagi kambing, benar. Jadi dari kelompok 1 ini benar banget, hebat banget nih ya cara memecahkan masalahnya gitu kan. Kita tuh nggak harus mecahin masalahnya itu langsung gitu, jadi pelan-pelan, bertahap, satu-satu, hingga terpecahkan dengan seksama. Oke, baik, bagus banget kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 nih. Oh iya, Bu. Kalau dari kelompok 2 yang mengenai Ya. 2 ember ya, Bu. Jadi caranya tuh algoritma mengisi embernya tuh pertama isi penuh ember 3 liter dengan air. Terus tuangkan air dari ember 3 liter ke ember 5 liter. Lalu isi penuh ember 3 liter dengan air. Terus tuangkan air dari ember 3 liter ke ember 5 liter. Terus buang seluruh air di ember 5 meter. Terus tuangkan air dari ember 3 liter ke ember tuangkan air dari ember 3 liter ke ember 5 liter. Terus isi penuh lagi ember 3 liter dengan air. Terakhir tuangkan air dari ember 3 liter ke ember 5 liter. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi cara pemecahan permasalahan untuk tentang air, ini ya soalnya. Ini soalnya tentang airnya itu tanpa alat. Cuman ada 2 alat nih kan. Si ember 22 dan kelompok 2 udah mecahin masalahnya dengan baik. Gitu. Salah satu caranya itu sampai sekarang sih baru itu yang butuh caranya gitu. Jadi secara perlahan pertama kita masukin air 3 liter, kita pindahin ke 5, terus kita pindahin 3 lagi. Jadi kan 6, sisa 1, baru kita buang gitu. Tapi buangnya ke tempat airnya yang balik ya. Terus tinggal 1 liter. Jadi itu cara ngukurnya itu secara kayak seksama gitu, 5 liter, 3 liter. Jadi secara perlahan ya. Nah, baik banget. Kelompok 2 udah benar nih dalam memecahkan masalah jika menghadapi cuma punya 2 ember untuk mengambil 4 liter air, cuma 4 liter air. Selanjutnya yang terakhir nih, kelompok Kafi. Izin menjelaskan ya, Bu. Jadi, agar pertukaran larutan kedua gelas dapat dilakukan, kita bisa memerlukan gelas ketiga sebagai tempat penumpangan sementara gitu, Bu. Nah, jadi algoritma mempertukarkan isi 2 buah gelasnya. Yang pertama, tuangkan terlebih dahulu larutan dari gelas A ke gelas C. Terus yang kedua, tuangkan larutan dari gelas B ke gelas A. Dan yang terakhir tuh tuangkan larutan dari gelas C ke gelas B. Ya, jadi kelompok Kafi ini permasalahannya adalah 2 buah gelas yang harus ditukarkan. Nah, boleh. Jadi kita tuh nambah nih ada gelas kosong biar bisa nitipin dulu si air di gelas satu lagi. Bener banget. Jadi ada gelas C. Pertama kita pindahin dulu ke gelas C-nya, cairan A-nya. Terus baru kita pindahin B ke A. Terus kita pindahin C ke B. Jadi barulah tertukar sesuai syarat dan permintaan dari soal. Benar udah nih, udah benar-benar anak ibu udah tadi waktu individu udah benar nih jawabnya. Ini yang kelompok juga udah benar nih, berarti udah ngerti gimana nih dari pengertiannya dan
memecahkan masalahnya juga udah bisa gitu ke kasus-kasus yang bakal kalian hadapi. Jadi nanti diharapkan waktu udah masuk nih ke pemrograman di komputernya, kalian juga bisa nih